Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi ya dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari sobat netizen ya terkait Mas, bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan bantuan sosial? Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya kasih tahu caranya. Nah, teknisnya nanti bagaimana, alurnya bagaimana. Nanti pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Agar nanti tidak salah paham terkait bansos, ada baiknya kesempatan kali ini silakan video ini disimak sampai tuntas. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya Bapak Ibu. Dan berikut informasi lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi pada playlist info bansos. Nah, kenapa kok saya menekankan terkait playlist ini? Karena nanti pada channel YouTube Ahmad Haris Effendi nanti insya Allah akan ada beberapa informasi video. Tidak hanya info bansos, mungkin video saya kegiatan sehari-hari begitu ya. Jadi nanti bisa Anda pilih kira-kira info mana yang Anda inginkan, apakah info bansos ataukah video yang lain. Nah, terkait topik yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya batasi terlebih dahulu topiknya. Jadi Bapak Ibu, bantuan sosial itu jenisnya ada banyak. Lembaga yang memberikan bantuan sosial tentu tidak hanya satu lembaga saja. Tidak hanya Kementerian Sosial saja ya. Bahkan pada desa, kelurahan mungkin ya, kabupaten, kota ataupun lembaga swasta ataupun lembaga pemerintahan yang lain tentunya ada program-program bantuan sosial, baik itu seperti sembako ya, ataukah uang tunai ataukah barang dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya batasi, yang saya maksud bantuan sosial di sini adalah bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, jadi bantuan sosial yang saya maksud di sini adalah bansos yang berasal dari Kementerian Sosial. Contohnya apa saja Mas? Jadi bansos yang dari Kementerian Sosial berdasarkan data pada aplikasi SIKNJ itu ada 13 jenis. Ada yang bisa dilihat di samping kiri saya. Di sana ada PKH, BPNT, PBI, RST, PENA, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah beberapa bantuan sosial yang tercantum dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Tentunya di masyarakat yang tadi saya sampaikan ada bantuan sosial yang lain yang selain dari ini. Jadi mohon nanti Anda pahami, tidak semua bantuan sosial itu adalah PKH. Tidak semua bantuan sosial itu berasal dari Kementerian Sosial. Contohnya beras 10 kilo yang kemarin tersalur itu bukan dari Kementerian Sosial ya Bapak Ibu, itu dari Badan Pangan Nasional. Tentunya ini sudah beda lembaga. Dan mungkin saya juga menyadari, mungkin di bawah itu ada yang bertanya-tanya, ini sudah dapat PKH kok dapat beras 10 kilo begitu ya, dan sebagainya. Nah, itu datanya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus terkait data dari Kementerian Sosial, itu cara agar bisa mendapatkan salah satu dari ketiga bansos ini bagaimana caranya. Langsung saja ya Bapak Ibu, bagi Anda yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin, tapi secara kenyataan Anda itu kondisinya miskin, Anda bisa lihat ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 9. Undang-undangnya seperti ini, di mana keluarga yang kurang mampu bisa secara aktif mendaftarkan dirinya ke kepala desa, lurah atau sebutan setempat ya. Intinya Anda bisa mendaftarkan diri pada kantor desa setempat atau kantor kelurahan setempat. Dasar hukumnya ada. Jadi nanti Anda yang belum terdata di dalam data kemiskinan atau DTKS, Anda bisa mengusulkan secara mandiri ke kantor desa atau kelurahan. Tentunya desa atau kelurahan itu bisa membantu mengusulkan, karena pada desa atau kelurahan sudah ada sistem yang namanya SIKNJ, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, di mana sistem ini digunakan untuk mengusulkan warga yang kurang mampu untuk bisa masuk ke dalam data DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kenapa harus masuk ke dalam data DTKS?
Baik Bapak Ibu sekalian, karena agar dia bisa mendapatkan salah satu jenis bansos, baik PKH, BPNT, PBI, dan lain sebagainya, keluarga tersebut haruslah terdaftar terlebih dahulu di dalam data DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau belum masuk ke dalam data DTKS, tentunya tidak bisa diusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial ya. Jadi usulnya yaitu ke desa atau kelurahan. Ada juga yang bertanya, Mas saya sudah mengusulkan diri, apakah besok bisa diterima? Nah Bapak Ibu, terkait pengusulan ini, yang penting Anda sekarang bisa usul terlebih dahulu. Tentunya nanti lolos tidaknya nanti tergantung dari Kementerian Sosial. Karena pada saat data pengusulan itu kan ada persyaratan dan data-data yang diinput ya, mulai nomor KK, nomor NIK, foto rumah, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan menyeleksi lolos tidaknya tentu dari Kementerian Sosial ya Bapak Ibu. Tentunya juga melihat kuota bansos yang ada. Ingat, PKH, BPNT, PBI, PENA, dan sebagainya itu ada kuotanya. Jadi tidak semua usulan bisa diterima. Tentunya juga melihat apakah kira-kira kuotanya masih ada atau tidak ya. Kalau masih ada ya, dan Anda memenuhi syarat ya, insya Allah akan bisa lolos untuk menerima bantuan. Dan jangka waktunya lolosnya kapan? Apakah 1 minggu setelah pengusulan, ataukah 2 minggu setelah pengusulan, ataukah 1 bulan, ataukah 2 bulan? Nah, itu kami yang tidak tahu ya Bapak Ibu. Bahkan dari kelurahan juga tidak bisa memastikan ataupun tidak tahu ya. Nanti lolos tidaknya tergantung kebijakan dari Kementerian Sosial ya. Jadi yang penting sudah usaha. Lolos tidaknya ya nanti dibantu doa saja agar nanti bisa lolos ya begitu. Tapi kalau tidak lolos ya jangan berkecil hati ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah bantuan sosial. Ingat, bantuan sosial itu bukanlah gaji ataupun upah bulanan. Bantuan sosial sifatnya membantu meringankan ya, membantu meringankan. Jadi tidak bisa digunakan untuk sebagai pemasukan. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau belum dapat ya kita harus berusaha untuk bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Nah itu alurnya harus daftar kemana tadi sudah jelas ya. Jadi harus ke desa atau kelurahan untuk pengusulan ya. Dan nanti Bapak Ibu biasanya di desa atau kelurahan itu akan ada yang namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Di mana pada musyawarah ini akan membahas orang-orang yang kemarin sudah mendaftar secara langsung ataupun mendaftar ke RT RW itu akan dibahas kira-kira ini layak atau tidak untuk diusulkan. Karena tidak semua pengusulan itu nanti akan layak diusulkan oleh pihak desa atau kelurahan ke dalam sistem bansos. Tentunya juga akan melihat pertimbangan-pertimbangan dan juga kriteria fakir miskin. Nah juga Kementerian Sosial sebenarnya juga sudah ada kriteria kemiskinan yang dari Kementerian Sosial. Nah itu sudah ada sebenarnya. Nah aturannya bisa Anda lihat ya, ini adalah dasar hukumnya, di mana ini adalah ketentuan kriteria fakir miskin tahun 2022 dan ini masih berlaku sampai sekarang. Informasi ini juga bisa Anda unduh di Google, bisa Anda pelajari. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat ya. Ketemu lagi nanti dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.